device is powered. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Tauhid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pembahasan kita pada malam hari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan bab qaulillah ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah kalian melihat, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mengaku beriman, yang mengaku bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada sebelum engkau. Yuriduna an yatahakamu, mereka ingin berhukum kepada taghut. Mereka ingin berhukum kepada taghut. Nanti kita akan jelaskan apa maksud taghut. Wa qad umiru, sementara padahal mereka telah diperintahkan. Siapa yang perintah? Allah. Mereka telah diperintahkan untuk mengingkari atau mengkafirinya, yaitu mengingkarinya, mengkufurinya. Wa yuridu syaitan, namun setan menginginkan agar mereka ini tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ada 5 ayat di dalam surat An-Nisa ayat 60 sampai 65 ini yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini, di mana sebelumnya babnya ini berkaitan dengan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, hadzal bab lahu silatun qawiyyah bima qablahu. Bab ini sangat berkaitan kuat erat dengan bab sebelumnya. Lianna ma qablahu fihi hukmu man ata'al ulama wal umara. Karena
pada bab yang sebelumnya di situ dijelaskan hukum orang yang taat kepada ulama dan umara fi tahlili ma harramallah au tahrimi ma ahallallah, dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Wahada, sementara dalam bab ini terdapat kandungan al-inkar ala man aradat tahakum, yaitu pengingkaran kepada setiap orang yang ingin berhukum kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi bab ini Allah ingin menjelaskan tentang pengingkarannya kepada orang yang berhukum kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi masih ada kaitan dengan bab sebelumnya. Masih ada kaitan dengan bab sebelumnya. Di mana sebelum bab ini di situ dijelaskan tentang hukum taat kepada ulama atau pemimpin penguasa dalam hal menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Dan orang yang seperti ini kemarin sudah dikatakan apa? Musyrik. Dia musyrik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam menafsirkan ayat ini, ada riwayat bahwasanya ketika sahabat heran bagaimana mereka dikatakan musyrik, ya, maka Nabi balik bertanya kepada mereka, para sahabatnya, bukankah orang-orang yang dianggap ulama itu, yaitu orang Bani Israel, menganggap pendeta-pendeta mereka ini sebagai pihak yang punya wewenang untuk menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, balik bertanya kepada mereka, alaysa yuharrimuna ma ahallallah, bukankah mereka ini yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, wa yuharrimuna ma ahallahullah, dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Maka sahabat mengatakan, na'am, iya ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk menyembah mereka. Jadi hati-hati ya para ulama, tokoh-tokoh yang diulamakan itu, hati-hati dalam menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah subhanahu wa ta'ala, atau merubah hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Merubah hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ini adalah merupakan bentuk kesyirikan. Hati-hati. Dan kita di Indonesia ini ya masih ada juga orang-orang yang mengkultuskan manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya ingin ingatkan, setinggi apapun seorang ulama, dia punya kealiman atau mungkin punya kesolehan, jangan pernah menggantungkan loyal penuh kepada ulama. Karena loyal penuh itu hanya kepada Nabi SAW, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cuma loyal kepada kitabullah, sunnah. Kenapa demikian? Ya, kenapa kita tidak boleh mengagungkan atau ya meloyalkan, memberikan loyalitas kita kepada manusia, ya selama dia manusia, mau dia ulama atau umara, tetap dia manusia.
Satu-satunya kita harus loyal, hati kita ini benar-benar penuh bergantung adalah kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu taat kepada Allah. Itu adalah benar-benar ketergantungan yang sesungguhnya. Maka hati-hati, jangan sampai kita berlebihan di dalam mengagungkan seorang ulama siapapun, ya, siapapun dia. Kita hanya loyal kepada qala Allah, qala Rasul, firman Allah, sabda Nabi. Itu saja. Ya. Maka di sini kita diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa jangan sampai kita terjerumus kepada masalah ini. Berlebihan, itulah ekstremis kalangan Bani Israel, ekstremis Bani Israel ini dalam hal ini. Kaum ekstremis di Bani Israel adalah orang-orang yang sepenuhnya menyerahkan hukum halal dan haram kepada para pendeta mereka, kepada orang-orang yang dianggap alim dan soleh. Ya, maka jangan ini terulang kembali, jangan ini kemudian diikuti oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup mereka itu sebagai pelajaran di dalam perjalanan agama kita ini. Ya, Nabi mengatakan tilka ibadatuhum, karena itu adalah bentuk penyembahan kepada mereka. Maka di sini di bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menekankan bahwasanya perbuatan sebagian orang yang tidak mau berhukum kepada hukum Allah dan hukum Rasul, dia mau berhukum dengan hukum manusia. Jadi ini hukum manusia secara umum, bukan ulama, bukan apalagi umara, ya pokoknya siapa saja yang berhukum kepada selain Allah, yang berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di sini diingkari oleh Allah. Allah benar-benar mengingkari. Jadi bukan manusia yang mengingkari, Allah langsung yang mengingkari. Dan ini disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 60 sampai surat 65. Ada 5 ayat di situ. Ayat yang pertama di situ dikatakan, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Tidakkah kau melihat kepada orang-orang yang yaz'umuna, mengaku mereka beriman? Siapa itu yang mengaku beriman? Siapa itu? Kalau hanya mengaku beriman itu siapa biasanya? Orang munafik. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mengaku beriman? Siapa mereka? Ya, orang-orang munafik. Yang mengaku beriman itu cuma orang-orang munafik. Allah mengatakan langsung di dalam Al-Quran, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka ucapkan iman dengan lisan saja, tidak ada di dalam hati. Maka hati-hati. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengucapkan iman dengan lisan dan hati, insyaallah, yang kemudian kita amalkan dengan perbuatan kita aplikasikan benar-benar di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar berucap dengan lisan kita beriman, ya, kita umat Rasul, kita umat Nabi, kita cinta Nabi. Tapi tidak ada buktinya keimanan kita. Kita bilang cinta Nabi, kita bilang iman kepada Nabi, tapi buktinya tidak ada. Dalam kehidupan kita tidak ada sunnah Rasul. 1 kali 24 jam jauh dari sunnah Rasul. Mau dibilang umatnya Rasul, cinta Nabi. Alhamdulillah, kita bersyukur Anda mengatakan cinta kepada Nabi. Itu adalah modal. Tapi tidak cukup. Ya, tidak cukup hanya modal lisan. Orang munafik pun jago, ya. Kalau orang yang jago bermain lisan itu munafikun.
orang jago dalam bermain lisan itu orang-orang munafik. Maka jangan tiru cara-cara mereka. Orang munafik pun bilang, nahnu muslihun. Ya. Mereka mengatakan nahnu muslihun, nahnu muslihun, kata mereka. Kami ini punya keinginan kebaikan dan ingin memperbaiki. Tapi Allah mengatakan apa? Ala innahumul mufsidun. Mereka itu bikin kerusakan. Orang munafik bikin kerusakan. Subhanallah. Allah bilang kemunafikan itu adalah kerusakan, dan membuat kerusakan itu kemunafikan. Kerusakan model apa, Ustadz? Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, nanti di sini ada dibawakan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga akan membawakan ayat yang surat yang berikutnya di dalam surat Al-Baqarah dan juga surat An-Nisa yang berikutnya, membawakan ayat ini tentang sifat orang-orang munafik. Jadi kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan fisik dan kerusakan pemahaman. Jadi pemahaman orang munafik itu merusak Islam. Moralnya, mentalnya rusak. Bukan cuma materi fisiknya saja yang rusak, tapi mentalnya jadi rusak. Jadi, tidakkah engkau melihat di sini ayat 60 surat An-Nisa, Allah katakan, tidakkah engkau Muhammad melihat, maksudnya kita nih semua, tidakkah kalian melihat mereka orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, kepada Muhammad. Ya, jadi ada surat khusus orang-orang munafik. Ya, surat Al-Munafiqun. Itu jelas di situ semua sifat orang-orang munafik. Ya. Yang intinya mereka itu hanya mengatakan dengan lisan, yaquluna bi alsinatihim, tapi bukti keimanannya mereka tidak ada. Cinta kepada Nabi itu karena kita iman kepada Nabi, tapi bukti daripada cinta itu harus ada. Kemudian, wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka ini orang-orang munafik menginginkan berhukum kepada taghut. Nah, taghut ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu ma tajawaza bihil abdu, ma tajawaza al-abdu bihi haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, taghut itu, Imam Ibnul Qayyim wafat tahun 750. Beliau mengatakan bahwa taghut itu adalah kullu ma tajawazal abdu bihi haddahu, yaitu semua perbuatan melampaui batas di dalam taat, di dalam sesembahan, di dalam orang yang ditaati dan di dalam orang yang diikuti, dalam masalah yang diikuti, yang ditaati, yang diibadahi. Jadi perbuatan ekstrim, perbuatan berlebihan. Perbuatan apa? Berlebihan. Ma tajawazal abdu bihi haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Itu adalah taghut. Semua perbuatan melampaui batas di dalam masalah taat, di dalam masalah mengikuti, di dalam masalah apa? Ibadah. Jadi ibadahnya bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Jadi dia di dalam hal ini sudah berlebihan. Taghut itu adalah perbuatan berlebih-lebihan, melampaui batas dalam masalah penyembahan, mengikuti, menaati. Maka hati-hati. Itu adalah makna daripada taghut. Yuriduna an yatahakamu ila taghut.
Mereka ingin berhukum kepada tagut. Ayat ini langsung saya loncat dalam pembahasan kitab Tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan ada riwayat yang menyebutkan sababun nuzulnya, yang menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Kata Al-Imam Asy-Sya'bi, seorang ulama tabi'in namanya Amir bin Syurahbil, beliau mengatakan, tapi hadis ini mursal, ucapan beliau ini mursal karena beliau langsung menyandarkan kepada Rasulullah. Namun terlepas dari hadis itu mursal, hadis mursal itu adalah hadis yang diucapkan oleh tabi'in, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, itu hadis mursal. Nah, secara hukum hadis ini kalau kita nilai dia tidak bersambung sanadnya karena tidak menyebutkan sahabat. Walaupun demikian kita tahu Al-Imam Asy-Sya'bi termasuk murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan dia juga ahli tafsir. Dia juga ahli tafsir. Dan ini dinukilkan di dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya beliau menyebutkan sebab ayat ini diturunkan. Kana baina rajulin minal munafiqin wa rajul minal yahud khusumah. Bahwasanya ada dua orang laki-laki, satu dari orang Yahudi, satu orang munafik. Satu orang Yahudi, satu munafik. Munafik ini maksudnya hanya mengaku mukmin ya, pura-pura beriman. Casingnya muslim, tapi hatinya munafik ini ya. Orang yang kebenciannya kepada Islam luar biasa, tidak senang dengan Islam yang dibawa oleh Nabi. Ya, sedikit dibilang Islam ala Rasulullah itu langsung dibilang kadrun, kadal gurun. Ya, itu istilah mereka ya, yang jelas, atau istilah label-label yang tidak jelas yang menunjukkan kebencian mereka kepada sunnah. Nih, ada dua orang, satu orang munafik, satu dari Yahudi. Mereka ribut masalah harta. Ribut masalah harta. Lalu orang Yahudi mengatakan, natahakamu ila Muhammad. Oke, masalah ini kayaknya kita angkat ke mahkamah ya, ke Rasulullah. Kita angkat masalah ini, sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arafa annahu la ya'khudhu rishwah. Yahudi ini tahu bahwa Muhammad itu tidak ambil rishwah. Apa itu rishwah? Sogok. Orang Yahudi tahu kalau Muhammad tidak ambil sogok. Wa qala munafiq, wa qala al-munafiq natahakamu ila al-yahud li'ilmihi annahum ya'khuduna ar-rishwah. Orang munafik ini malah mengatakan, enggak, kita pergi ke orang Yahudi saja, karena dia tahu, munafik ini tahu bahwa orang Yahudi itu suka terima sogok. Suka terima apa? Sogok. Jadi ini sekaligus cerita ya, bahwasanya ajaran Nabi Muhammad itu terambil-ambil apa? Ngambil sogokan. Sementara ajaran selain agama, ajaran Muhammad pasti ambil sogok. Salah satunya Yahudi ini. Beliau menyebutkan di sini riwayat. Fattafaqa an yatiya kahinan fi Juhaina. Akhirnya dua ini sepakat untuk pergi, yang munafik sama Yahudi ini pergi ke seorang dukun. Seorang siapa? Dukun dari kabilah Juhaina. Kabilah Juhaina ini kabilah orang Arab, tapi tidak ke Yahudi, tidak ke Muhammad. Artinya tidak pergi kepada orang Yahudi dan juga tidak kepada Muhammad. Akhirnya mereka bicara-bicara pergi ke dukun. Dukunnya orang Arab, tapi Arab kafir ya. Dukun. Lebih parah lagi, mungkin dari situ bisa diselesaikan masalahnya. Ke dukun. Mungkin mau dikembalikan hartanya kalau ada masalah
yang sudah hilang atau tidak itu bisa dikembalikan. Fayatahakama ilaihi fanazalat, maka akhirnya turunlah ayat ini. Dalam riwayat yang lain Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, riwayat selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan riwayat yang kedua, bukan yang setelahnya. Katanya ayat ini turun pada kisah dua orang laki-laki yang berselisih. Nah, kata-katanya dua orang laki-laki ini tidak jelas apakah dia satu orang munafik atau satu orang Yahudi, tidak jelas. Pokoknya dua orang laki-laki berselisih. Mereka mengatakan, salah satunya mengatakan natarafa ilan nabi, ayo kita angkat urusan ini kepada Nabi. Yang satu bilang natarafa ila Ka'ab ibn al-Ashraf, kita pergi kepada Ka'ab al-Ashraf. Namun setelah diteliti, ini dua riwayat ini sama dengan yang sebelumnya sebenarnya. Yang satu itu Ka'ab al-Ashraf ini orang Yahudi, ya. Tsumma tarafa ila Umar, ujung-ujungnya mereka pergi ke Umar bin Khattab. Fadzukira lahu atau fadzakara lahum ahaduhumul qissah. Akhirnya mereka cerita ini kronologinya bagaimana akhirnya pergi ke Umar. Yang saya pernah dengar ada cerita, wallahu alam, saya ini masih belum teliti kabar itu bahwasanya, tapi tidak perlu diambil, dengerin aja. Mereka sudah pergi kepada Nabi, mereka sudah pergi kepada Abu Bakar. Ya. Yang saya dengar, yang saya pernah dengar salah seorang syekh pernah menyampaikan ini. Mereka sudah pergi ke Muhammad, sudah pergi kepada Abu Bakar. Tapi apa yang diputuskan oleh Abu Muhammad, ya pokoknya memihak kepada Yahudi, bukan kepada munafik. Orang munafik ini tidak puas, akhirnya pergi kepada Abu Bakar. Tidak puas, jawabannya Abu Bakar sama dengan apa yang ditetapkan oleh Muhammad. Akhirnya pergi ke Umar, ayo kita pergi ke Umar. Si munafik tidak puas. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Umar bin Khattab, kalian sudah pergi ke Rasulullah, ke Muhammad? Abu Bakar juga sudah? Oh sudah, oh ya tunggu sebentar. Akhirnya dia pergi masuk ke dalam kamarnya, diambil pedang. Ya. Kalau Rasulullah sama Abu Bakar, antum kalian tidak percaya, hanya pakai ini. Lalu kemudian dibunuh orang ini. Faqala lilladzi lam yarda bi Rasulillah akadzalik? Umar bin Khattab mengatakan, apakah kamu belum puas dengan yang ditetapkan Rasulullah? Qala na'am. Belum. Kata laki-laki ini, fadaraba bihi bisayfi faqatalahu. Maka orang ini langsung dipotong, ditebas oleh Umar bin Khattab. Ya, sama Umar jangan main-main. Ya, lewat Rasulullah tidak mau, Abu Bakar tidak mau, sama saya pakai pedang saja. Cuman kata para ulama, ini ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kalimat ini, kok bisa Umar bin Khattab langsung melangkahi Rasulullah? Karena saat itu Rasulullah yang jadi imam, seharusnya beliau yang memutuskan. Kenapa Umar langsung membunuh beliau? Kata para ulama, Umar bin Khattab terlanjur keceplosan, bukan keceplosan itu ucapan. Terlanjur sudah terlalu emosi, tidak bisa tahan emosi, langsung dilampiaskan emosinya. Namun memang seperti itu. Akhirnya kenapa Umar bin Khattab tidak dihukumi? Umar bin Khattab tidak dihukumi kenapa? Karena para ulama menjelaskan hukum menyelisihi hukum Allah dan Rasul itu kafir, dia halal dibunuh. Maka Nabi SAW, kalau riwayat ini sahih, ya, maka Nabi SAW mendiamkan Umar bin Khattab, dan juga yang buat ini kan munafik, maka memang benar-benar kufur, maka boleh, tidak ada masalah. Rasulullah Umar sudah menegakkan hukum itu dan sudah selesai urusannya. Sudah selesai urusannya. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu didiamkan dan dilegalkan oleh Rasulullah SAW. Kalau memang riwayat ini sahih, ya.
Memang ini diucapkan, disampaikan dengan bahasa waqila dan dikatakan. Dalam ilmu riwayat kalau ada kata-kata para ulama mengatakan waqila, itu artinya sesuatu yang masih belum meyakinkan. Masih belum meyakinkan. Kalau dikatakan waqala itu bersighah dengan sighah yang meyakinkan, maka itu tidak ada masalah kita ambil. Tapi kalau dengan bahasa waqila itu masih belum meyakinkan, boleh ditolak. Ya, boleh ditolak. Tapi ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Yang tadi yang pertama dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, dan yang kedua ini dalam tafsir Imam Al-Baghawi. Ya, Imam Al-Baghawi. Dua riwayat ini menjelaskan tentang sebab turunnya surat Al-Maidah ayat 60 tadi sampai 65. Ya, kita balik pada surat Al-Maidah, Al-Maidah lagi. Surat An-Nisa. Kita balik dalam surat An-Nisa ayat 60 sampai 65. Jadi orang-orang yang tadi lari dari hukum Allah dan Rasulnya, yuriduna an yatahakamu ila taghut. Jadi kata Allah, berhukum kepada selain hukum Allah itu dikatakan apa? Taghut. Berhukum kepada selain Allah itu dikatakan taghut. Ya. Orang-orang yang tadi itu dijadikan itu, apakah dia adalah taghut atau tidak? Bukan. Tapi orang yang berhukum kepada selain Allah ini adalah tajawuz. Ini perbuatan ekstrim. Ya. Taghut itu dari asal bahasa Arab tagha yatgha. Zalama yazlimu, zalim. Ya, dari bahasanya tagha itu adalah kezaliman. Sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun. Innahu tagha. Fir'aun itu tagha. Dia berbuat kezaliman. Maka juga Fir'aun pantas jika dikatakan juga taghut. Ya. Manusia apabila dia ridho, misalnya ada orang, misalnya ulama atau umara, amir, dia merubah hukum Allah. Misalnya dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia umumkan ini halal padahal itu haram menurut Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian orang-orang mengikuti dia dan dia ridho dengan perbuatan dia itu, maka dia ini taghut. Dia ini apa? Taghut. Seperti itu yang dibuat oleh Fir'aun, orang-orang yang merubah hukum Allah, Bani Israel dahulu. Ya. Ulama-ulamanya, pendeta-pendetanya merubah hukum Allah. Maka mereka juga tidak mengapa dikatakan taghut. Itu istilah yang diberikan kepada orang-orang yang meridhoi perbuatan penyembahan kepada selain Allah. Adapun orang yang berbuat, yang maksudnya taat, yang taat kepada orang yang telah merubah hukum Allah, kemarin sudah kita jelaskan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi sikap orang yang sebagai pengikut ini terhadap hukum Allah yang dirubah ini, itu ada 3 kondisi kemarin sudah disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, dan tidak perlu saya ulang. Yang jelas kondisi mereka itu tergantung kepada keridhaan dia. Kalau dia ridho dengan perubahan hukum itu dan dia percaya bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik, atau minimal dia katakan sama, maka dia sudah kufur, sudah kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau dia mengikuti hukum selain hukum Allah itu karena dia dikuasai oleh hawa nafsu dan mungkin
dalam kondisi ada tujuan-tujuan duniawi yang lain, maka ini dikatakan fasik. Ini dikatakan apa? Fasik atau zalim. Sementara ayat yang mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, maka mereka adalah orang-orang kafir. Itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair, murid beliau yang ahli juga dalam tafsir. Beliau mengatakan kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Abdullah bin Abbas mengatakan laisal kufrul ladzi tadhhabuna ilaihi, bukan kekufuran yang kalian fahami wahai orang-orang yang saat itu dibantah oleh Abdullah bin Abbas. Ada sekitar 6.000 orang yang memahami ayat ini berlebihan sehingga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sehingga kemudian dinasihati oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan akhirnya 3.000 orang, ya. Lalu kemudian separuh dari mereka tobat. Separuh dari mereka tobat membawakan ayat ini, bahwa beliau jelaskan bahwasanya kekufuran yang dimaksud adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena saat itu orang-orang Khawarij yang mengkafirkan umat Islam, mereka punya pemahaman bahwasanya Ali sudah tidak berhukum dengan hukum Allah, ya. Ali sudah tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan ini naudzubillah, ya, dia sahabat Nabi, ya, dia adalah sahabat Nabi yang punya kemuliaan dan punya keutamaan khusus, dan dia termasuk salah satu ahli baiti Rasulillah, ya. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa wa yutahhirukum tathira. Di situ dijelaskan tentang Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Husain, termasuk keluarga Nabi yang dibersihkan dari dosa. Tapi khusus untuk mereka saja, ya. Yang ke bawah ini sutara jelas, ya. Kalau yang ini masuk. Dan juga istri-istri Rasulullah. Istri-istri Rasulullah itu masuk dalam ayat ini. Nah, di dalam ayat itu disebutkan tentang ahli bait Rasulullah, istri-istri Rasulullah, karena ayat ini turun sebab nuzulnya pada istri-istri Rasulullah. Setelah ayat itu turun, Nabi keluar dari rumahnya, lalu beliau kumpulkan Fatimah, Ali, Hasan, Husain, lalu dibungkus dengan kain kisah, ya, kisah ini. Lalu beliau sampaikan ayat ini, dan ayat ini sudah turun duluan kepada istri-istri Rasulullah, kepada istri-istri Rasulullah, sehingga ayat ini bukan khusus untuk turunan Rasulullah saja, pada Ali, Fatimah dan juga Hasan Husain, bukan. Pensucian mereka dari dosa-dosa itu masuk semua istri-istri Rasulullah. Makanya Ali termasuk adalah sahabat yang insya Allah sudah dibersihkan dosanya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga semua sahabat kita imani dosa-dosa mereka insya Allah diampuni oleh Allah. Adapun kesalahan-kesalahan yang mungkin mereka lakukan itu termaafkan, dan mereka termasuk sahabat. Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, siapa lagi? Sa'id bin Zaid, siapa lagi? Talha bin Ubaidillah, Amr bin Al-As, Amr bin As enggak masuk. Sudah berapa tadi? Sudah 10, ya? Insyaallah nanti antum hitung sendiri. Ya. Itu ada 10. Rasulullah bilang mereka di surga, mereka di surga, mereka di surga. Maka tidak mungkin, ya, kita mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga seluruh sahabat. Apapun yang terjadi, sahabat insyaallah masuk surga. Mereka masuk surga. Apalagi Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kesalahan orang-orang yang kemudian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib karena dikatakan dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Terhadap pembunuh siapa? Pembunuh Utsman. Ini mereka tuntut. Ini ada dua kubu yang berbeda. Satu ekstrim
berlebihan menyikapi peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, ya. Akhirnya mereka mengatakan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib harus segera mengeksekusi, membunuh siapa? Pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Maka Ali bin Abi Thalib, ya tentunya dia punya ijtihad juga, karena dia juga tahu tentang masalah ini. Hukum yang menetapkan harus dibunuh siapa pembunuh ini, itu harus jadi amir dulu, dia jadi khalifah dulu, diakui dulu, baru nanti dia terapkan siapa yang jadi pembunuhnya, baru dieksekusi mati. Kalau Ali bin Abi Thalib belum dibaiat. Dan di sini tidak termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Memang ijtihadnya Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau mengatakan bahwasanya dibunuh dulu pelaku pembunuh siapa? Utsman bin Affan. Lalu kemudian, ya tentunya Ali bin Abi Thalib punya ijtihad lain. Ya, punya ijtihad lain. Beliau mengatakan ya dia harus dijadikan amir dulu, khalifah dulu, diangkat dulu jadi khalifah, baru nanti dia tetapkan eksekusi mati bagi pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Nah, pemahaman ini kemudian dibawa sampai sekelompok orang yang keluar punya pemahaman, yaitu tadi Ali dikatakan kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kemudian sampai ya diingatkan oleh Abdullah bin Abbas karena tidak mau dinasihati, tidak mau dirubah, akhirnya mereka dinasihati oleh Abdullah bin Abbas yang banyak bertobat, dan walaupun sebagiannya tidak bertobat. Ya, yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitan an yudillahum dhalalan ba'ida. Ya. Mereka orang-orang munafik ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Khalas, mereka sudah tinggalkan itu hukum Allah. Hukum Rasulullah mereka tidak mau. Ya itu tadi, kalau mereka berani, yang tadi kita sebutkan sabab nuzulnya ayat ini, orang munafik yang tadi pura-pura Islam tadi itu, karena munafik itu adalah orang yang menampilkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Sehingga dari sini jamaah yang dimuliakan Allah, orang ini walaupun dia dikatakan secara zahirnya muslim tapi munafik, ya dia ini munafik. Dan orang yang tadi yang dia jadikan sebagai tempat berhukumnya dia itu dikatakan togut, ya dikatakan apa? Togut. Kemudian wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, dalam ayat yang ke-61, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, dalam surat An-Nisa ayat 61. Dan apabila engkau katakan kepada mereka, kemarilah kalian kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau akan mendapati orang-orang munafik mereka selalu menghalang-halangi. Engkau akan mendapati orang munafik menghalang-halangi orang-orang untuk menuju kepada hukum Allah dan kepada hukum Rasulullah. Ya, maka hari ini ya juga dalam kenyataan kita, dalam kehidupan kita, ya kalau ada orang-orang yang masih menghalangi atau menghalang-halangi tersebarnya agama ini, Islam ini, sunnah Nabi SAW, ya ini tidak jauh beda dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Orang-orang munafik, ya orang-orang munafik. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Mereka benar-benar menghalangi, yasudduna 'anka sududa. Benar-benar ditutup, tidak ada jalan. Maka ini hati-hati. Ya. Kemunafikan adalah perbuatan kerusakan. Allah bilang dalam ayat 62, fa kaifa idza asabatu musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Balasan dari mereka yang telah tadi menutup atau menghalang-halangi jalan menuju jalan hukum kepada hukum Allah dan hukum Rasul, itu menyebabkan turunnya bencana, turunnya musibah. Dan dari sini jamaah yang dimuliakan Allah,
Kemunafikan itu penyebab turunnya musibah, turunnya bencana. Kemunafikan itu penyebab turunnya apa? Bencana, musibah. Dan masalahnya adalah, kata Allah, kalau seandainya musibah itu turun kepada mereka, mereka baru datang kepada Nabi dan mengatakan sebenarnya kita itu pengen baik, pengen kebaikan. Ya, in aradna illa ihsana wa taufiqa, kata mereka. Kami tidak ingin kecuali yang baik. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Baqarah itu, qalu innama nahnu muslihun. Sebenarnya kami itu inginkan kebaikan. Ya, kita itu menginginkan kebaikan dan ingin ada perbaikan. Tapi Allah katakan, innahum humul mufsiduna walakin la ya'lamun wa la yash'urun. Sebenarnya mereka itu adalah orang yang membuat kerusakan, tapi mereka tidak mengetahui, tidak merasakannya. Ya. Ulaika alladzina ya'lamillahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Sebenarnya mereka itu orang-orang munafik. Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Maka berpalinglah dari mereka dan berikanlah kalimat, kata-kata nasihat. Ya, berikan nasihat dan kata-kata kepada mereka dengan kata-kata yang baligh. Ya, kata-kata yang kuat, kata-kata yang yang kencang, ya, yang keras kepada mereka. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Sungguh tidaklah kami utus seorang rasul melainkan agar dia ditaati. Ya, itu orang-orang munafik. Dan sampai hari ini kalau Rasulullah diutus tidak ditaati, apa gunanya? Rasulullah diutus tidak ditaati, tidak ada gunanya. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahimah. Ya. Sebenarnya Allah inginkan mereka tobat, tapi mereka tidak tobat. Allah inginkan mereka taubat, tapi mereka tidak taubat. Ini dikatakan, walau annahum, seandainya mereka ketika sudah membuat kezaliman terhadap diri-diri mereka, lalu mereka datang kepada engkau dan minta ampun kepada Allah dan meminta agar Nabi memaafkan mereka dan memintakan ampunan kepada Allah, sungguh Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Allah akan ampuni. Walaupun mereka sudah buat kerusakan, tapi kalau mereka taubat, mereka berubah, mereka memperbaiki, maka pasti Allah ampuni. Allah terima dosa-dosa, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Di akhir ayat ini 65 Allah katakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum wa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ayat ini yang terakhir dikatakan, fala wa rabbika, Allah bersumpah demi Allah, ya, dengan jiwanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah, anna haula'i la yu'minun, mereka benar-benar tidak beriman. La yu'minuna, mereka tidak akan beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka benar-benar menjadikan Muhammad sebagai tempat untuk menghakimi perkara-perkara mereka, fima syajara bainahum, yang diperselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan benar-benar mereka tidak ada sedikit pun keresahan, tidak merasakan berat, tidak merasakan keberatan dengan hukum yang engkau tetapkan. Kalau sudah mereka terima seperti itu, mereka sudah merasakan tidak ada keberatan di dalam diri mereka terhadap apa yang kau putuskan, itu dia baru mukmin. Jadi bukan hanya sekedar menyerahkan hukum kepada Muhammad, bukan hanya menyerahkan, ya Muhammad putuskan hukum kami, bukan hanya itu. Yang pertama, serahkan hukum semuanya diputuskan oleh Rasulullah, dan kemudian terima dengan senang hati, dengan lapang dada. Tidak ada sedikit keberatan pun di dalam diri kita ke atas putusan Allah dan Rasulnya, baru dikatakan mukmin. Baru dikatakan mukmin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada kita untuk menjadikan
sebagai penengah di antara masalah-masalah yang kita perselisihkan, yang kita perdebatkan. Kalau sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, maka terimalah dengan senang hati, dengan lapang dada. Karena Allah mengatakan liyuta'a, karena dia harus ditaati. Tidak boleh kita mengatakan tidak, harus benar-benar kita tunduk patuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti insyaallah karena ini sudah waktunya adzan, sehingga kita lanjutkan nanti setelah isya insyaallah sedikit ada tambahan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.